Halo guys, nama gue Stefan dari Step Test Wibu Game, dan seperti biasa di video kali ini kita bakal gaming test di HP yang menurut gue sangat menarik banget di tahun 2025, yaitu, ketebak nggak ini HP apa? Ya udah baca title-nya sih, Samsung Galaxy S23. Ini harganya sekarang cuma 5 juta. Again, full review-nya bakal tayang beberapa hari di weekend ya, di channel yang pertama. Di channel yang kita bakal gaming test aja seperti biasa, kita bakal tes Zenless Zone Zero seperti biasa, dan kita langsung aja launch. Gue penasaran karena ini HP memang HP kecil ya, baterai 3000 mAh baterai. Yang gue penasaran ini sepanas apa, karena dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang technically Gen 3 lagi, sorry, Gen 2 maksud gue. Itu tuh chipset yang technically sangat bagus banget pada zamannya ya. Dia tuh nggak cepet panas dan sustain performance juga lebih baik dari Gen 3 atau even yang pastinya 8 Elite. Jadi gue penasaran gimana performanya. Again, kalian bisa perhatiin kita tuh mulai tesnya tuh ada di 65%. Pas kita masuk game, kita bakal nyalain timer dan bakal nyalain benchmarknya juga biar kita bisa lihat. Tadi juga udah taruh semua time code-nya ya, ada di kiri. Kalian bisa skip juga daerah sini. Lagi loading config data, gue nggak bakal skip karena ini usual loadingnya. Kalau misal compiling shader, yang pasti gue bakal skip. Tapi hal seperti ini gue bakal diemin aja biar kalian bisa lihat seberapa lama kira-kira kalau bisa masuk game di HP ini. Nggak selama itu ya, nggak press play, logging into your server, dan logging complete. So, pas masuk kita langsung mulai timernya, tapi kita bakal lihat juga settingnya. Untuk Gen tuh kayaknya gue nggak bakal semua di high setting, ada beberapa yang diturunin dikit. Kita mulai, benchmark, salah, macet apa lagi? Benchmark kita klik, dan kalau misalnya kita lihat settingan dulu yang pertama seperti biasa, gue semua settingannya di letak kanan kecuali shadow gue di medium karena ini salah satu yang agak berat. Harusnya sih ini bisa dijalani dengan baik ya, segini nanti kita bakal lihat seperti apa performanya. Dan ini gue taruh sini aja kayaknya ya, semua statnya biar gampang. Kita back. Yang pertama seperti biasa kita bakal tes gacha animation-nya seperti apa. Gue nggak bakal gacha di event banner karena gue lagi nabung buat Evelyn, dan ini bisa kita lihat ya, kalau buat Evelyn kayaknya gue takutnya dapat si seat karena gue lagi nggak butuh seat. Kita kecilin dikit aja brightness-nya ya, biar nggak terlalu overblown di kamera. Kita lihat segini ya, udah bagus. Oke. Dan langsung aja kita gas bagaimana animasi untuk gacanya. Kita digacha di Bangbu aja. Seperti ini. Untuk speakernya, kalau misalnya penasaran gimana suara, nanti gue bakal tes di Hollow Zero seperti biasa. Smooth ya. Kalian bisa perhatiin FPS-nya juga. Kita confirm. Dan kalau misal kita ke open world, kita lihat loadingnya selama apa. Karena biasanya open world tuh loadingnya lama banget. Yang gue sadar pas gue lagi ini tuh, dia loading kayak gininya memang gak butuh loading, tapi starternya gak separah yang gue kira ya. Jadi sepertinya kelihatannya ini lumayan optimize. Again, kita mulai nih, berapa lama loading open world biasanya agak lama, tapi kalau di flagship harusnya cepat. Ini juga udah pakai UFS 4.0 juga sih, harusnya nggak lama-lama banget ya. Temperatur sendiri sekarang kira-kira dia masih di 35, yang pastinya panas bakal muncul daerah sini nanti. Jadi kita scan daerah sini aja, 35-36an. Kita udah main selama 1 menitan, dan ya bisa kita lihat masih 60 fps ya. Kalian bisa perhatiin di kanan tuh. Ada sedikit stutter, tapi nggak tahu ini awal-awal atau gimana. Kayaknya awal-awal sih ya. Gue udah pakai game booster, udah pakai performance mode juga by the way. Dan ya, ada stutter tapi ya masih oke sih, masih smooth, dan gue rasa ini responsif banget. Cuma memang bisa kita lihat kecil banget ya HP-nya, compact banget. Fuck you guys. Jadi ya, 60 fps-an, kalau misalnya nggak combat, tadi combat ada starter, tapi overall jalan-jalan gini masih 60 fps. Oke, kita langsung aja tes bagaimana untuk Hollow Zero. Seperti biasa, kalau kita buka buku, dia loadingnya agak lama. Dan pairing failed. Something wrong. Langsung hilang koneksinya. Kenapa ini? Hey! Sepertinya HP-nya nggak suka kalau misal gue track pakai Shizuku ya. By the way, mumpung lagi keluar, berapa temperatur tadi agak panas soalnya. Langsung naik di 40-an. Jadi ya, lumayan cepet juga panasnya. Tapi, again, untuk HP kecil ini, not that bad. I'll be back ya, gue aktifin lagi juga si Shizuku-nya. Oke, well, itu pertama kali ya ada HP yang kayak gitu bisa tiba-tiba quit si wireless debugging-nya. Si Shizuku-nya quit dari sini 8-nya, si overlay-nya juga hilang. Semoga nggak gitu lagi. Kita bakal langsung aja restart, tapi kita langsung moving on aja ke Hollow Zero ya, biar cepet. Oke, semoga kita pas buka buku ini nggak nge-lag lagi. Let's see.
Oke, oke. Kita start benchmarknya. Kita ke training, combat lebih tepatnya. Hollow Zero, dan langsung aja gas ke Lost Void. Kita lihat loadingnya seperti apa. Itu baru pertama kali loh gue lihat bisa dia kayak tiba-tiba quit ya si itunya, wireless debuggingnya dari overlay-nya. Kira-kira kalian yang pakai Scene 8 sama Shizuku pernah ngalamin itu juga nggak? Bisa komen di bawah by the way. Kita saja mulai. Ini gue bakal pakai, ya pakai ini aja ya. Pakai tim ini aja. Tim yang gue jarang pakai to be fair, tapi sure pakai mereka aja. Kita deploy. Loadingnya seberapa lama kita lihat? Come on. UFS 4.0 agent tuh harusnya sih oke, dan HP ini sepertinya mulai makin panas. Temperatur dia sekarang ada di 42-an. Oke. Dan panasnya mulainya dari arah kiri semua ya, kayak bagian sini juga frame-nya udah mulai panas. Oke, move on. Kita ambil buff dulu. Buff-nya gue pengen buff visual yang shield damage apa ini, visual attack apa ini, perfect block can be triggered, damage push ya, ini aja kayak. Dan lu pakai favorit gue aja, more energy, let's go. Dan gimmicknya layarnya juga mulai kerasa panas itu, to be fair. Ya ini deh. Oke, langsung kita gas. Kita cari yang paling pendek aja. Kita lewat kiri lah ya, atau lewat kiri boleh deh. Gue bakal gedein suaranya biar kalian bisa dengar, karena gue nggak bakal ngomong juga pas battle ya. Oke, where are you guys? Oh, startup. Oke, dibabat sama support. Ini aja. Moving on. Masih 60 fps, cuma daerah sini nih frame-nya guys udah mulai panas sampai nggak enak dipegang, jujur. Oke. Yap. Damn. Panas banget daerah sininya nih. Ini, nggak enak dipegang. Hey man. Yes, I am. Remember the names, guys. Sure. Damn it. Correct answer. Hey, thank you. Thank you for the coins. Ini kecil layarnya, jadi gue kayak susah gitu ngeliat. Oh, big stutter. There you go. Ini emang berat banget sih, banyak kayak ngebu. Di PC gue aja bisa nge-lag banget kayak gitu. Oke, kita persiapan dulu. Let's go. Lawan bos nih.
Sakit di tangan. Setiap gitu starter ya. Oh my god, kayaknya gue nggak pernah megang HP sepanas ini deh. Lihat temperaturnya ini sampai merah loh. Gila, ini udah kayak Pocket 7, 48 Celcius, dan kalau kita coba scan belakang ini panas banget guys. 47, 48, 50. Holy shit, that's not good for a phone, right? Tapi emang performanya dia masih enak loh ya, masih smooth gitu, nggak ada stutter. Kayaknya ini HP nggak peduli sama throttling deh. Kayaknya dia settingannya kayak gas aja lah, ancur-ancur HP gitu. Kayak gue nggak ngerasa ada throttling sama sekali. What the fuck? Aneh sih ini guys, gila. Performanya tapi overall enak ya buat main. Ini di rata kanan masih smooth, enak banget, dan speakernya juga bagus ini kualitasnya, kalian bisa denger ya. Masih flagship level banget. Dibanding mid-range gitu, ini bagus lah. Depth bass-nya ada, vokalnya jernih, sound saja bagus, kayak HP flagship lah, mantep banget. Jadi performanya mantep, cuma panasnya aja loh. Panas banget, ini wajib banget pakai cooler kayaknya sih. Kita next coba Deadly Assault ya. Wow. Dalam baterai kita udah berkurang berapa ini? 9% ya, tadi kan kita tuh ada di 65, sekarang 56. Kalau di Deadly Assault dia 42. Sebenarnya ada thermal throttling, guys. Gue nggak ngerasa ada thermal throttling loh guys, jujur. Kita coba aja Deadly Assault ya. Ini musuh tai, by the way, musuh banyak kayak invisible ini dia giliran kayak ini si MILF musuh ini di Deadly Assault. Dia banyak moveset yang terbang di atas, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ngabisin waktu. Itu klasik Genshin banget, anjir, tai banget. Klasik Hoyo gitu. Kalau ada move kayak gitu ya nggak usah dibikin time attack gak sih? Aduh, nggak bisa dodge lagi. Ketololan itu mah. Itu salah gue guys, itu salah gue. Come here, bitch. There you go. Panas banget. Kalau segini megangnya mainnya kayak gini. Oh, the lag, the starter. Oh, we're dead. No, please. No. Oh. Aduh. Gak keburu di PS-nya. Wow. Di PS-nya mati guys. By the way, kalau di PC selalu keburu ya, itu gue rotasinya jelek aja.
Ya, nggak ada alis, kita nggak bisa di PS, nggak apa-apa lah. What? That was my mistake, tapi ya Deadly Assault juga enak ya. Yang nggak enak tetap temperaturnya. Tapi sebenarnya dia kayak udah mulai, ya Deadly Assault nggak seberat itu sih, nggak seberat Hollow Zero ya. Jadi temperatur di 47 kayaknya dia turun dikit. Dan kalau misalnya kita coba scan di luarnya, emang dia nggak sepanas tadi ya, tadi parah banget. Kayaknya ada kayak limit gitu loh. Kalau dia nyentuh 48, 49 kayaknya dia di limit turun ke bawah kayaknya ya. gue expect kayak gitu sih, gue suspect. Jadi ya, dia mungkin tanaman limitnya lebih pede aja kayak daripada kayak HP Samsung S24 gitu ya, yang kayak 46 Celsius, 47 Celsius turunin ini 48, 49, terus kayak apa skin temperatur di sini 50 kayak pede aja gitu. Jadi kayak memang you know, ini lebih pede dia nge-push performanya dibanding HP-HP zaman sekarang. Tapi kalau ingin enak gitu sebenarnya pakai controller jadi nggak kerasa panas, tapi gue sih nggak rekomen main sepanas ini, tetap mending pakai cooling atau enggak ya turunin aja settingannya gitu menurut gue. So, seperti itu kita udah tes dulu dan kita bakal balik lagi ke open world buat ngelihat apakah ada FPS drop, untuk ngelihat apakah ada thermal throttling atau enggak. Kalau itu sih apa ya, dugaan gue kayaknya nggak bakal ada thermal throttling ya. Karena dia memang agak pede performance-nya gitu. Kita lihat aja deh sih. So, tadi masih enak juga loh, masih kerasa kayak 60-50 FPS. Nanti kita bakal lihat average-nya lah ya, tapi kayak masih enak aja gitu performance-nya menurut gue. Baterai sendiri turun 12% sekarang dari 65. Untuk HP kapasitas segini sih masih dibilang normal. Biasanya sekitar 13%, 14% kalau udah 20 menit ya jangka waktu mainnya, it's not bad. Dan apakah 60 di sini? 45. Oke, tadi pas kita naik tangga biasa 60 kan. Kita coba naik tangga nih. Ada nggak sih thermal throttling? Dan jawabannya, oh ada ternyata guys thermal throttling ya. Tadi kita di sini 60 FPS loh, ingat nggak di awal? Dia sekarang emang kayak 50 ya, 50-an, 54, 44 kadang-kadang. Jadi FPS turun dari 15 sampai 5 FPS lah kira-kira turunnya, tergantung situasi. Kalau lagi kosong gini sih cuma 5 FPS turunnya. Jadi ada thermal throttling ternyata, tapi nggak parah-parah banget menurut gue ya. Jadi kita bakal langsung aja ke konklusinya. Kita bakal ke Yum Chasin dulu ya. Habis itu kita bakal konklusi. Aduh, ini kayaknya dia bakal quit lagi. Oh enggak. Lama banget ya. God damn it. That was scary bro, scary. Oke, dan kalau misalnya di kota gimana frame rate-nya, buat penasaran kita lihat juga di sini nih. Loading-nya memang nggak secepat UFS 4.0 yang gue kira, tapi ya untuk HP yang sekarang umur udah 3 tahun loh ini, hampir 3 tahunnya tahun depan, it's actually not bad loh. Masih enak performance-nya dan compact form factor-nya menurut gue S25 sama S23 ya mending S25 aja, tapi S23 atau S24 mending S23 menurut gue. Jadi ya, kita kalau malam-malam di Yum Chasin nih, di Yum Chasin, di depan Yum Chasin, dan kita lagi jalan-jalan. Oh, iya, hilang. Jadi tadi hilang ya, scene 8-nya. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi ya, kita langsung aja ke konklusinya ya guys. Kita langsung lihat gimana benchmark dan kita konklusi. Oke, well, untungnya ke recordnya tadi kita gameplaynya, jadi kita langsung aja lihat bagaimana untuk average FPS-nya. Bisa kita lihat, it's actually pretty good. Max FPS 60%, smoothness-nya 42, that's good. Temperatur 48 Celsius, paling tinggi average-nya di 39 atau 40 FPS. Lumayan bagus untuk rata kanan di Zilla Zone Zero di HP sekecil ini. Bagus sih, dan kalau misalkan kalian penasaran lihat gimana sustain performance-nya nih, bisa dilihat di sini. Ini banyak drop gitu kalau misalnya kita lagi loading ya, karena kalau loading tuh Zilla Zone Zero sekitar 1 FPS-an. Seperti ini. Overall sih, it's good. Jadi, bagaimana menurut gue untuk HP ini konklusinya? Apakah enak buat main Zilla Zone Zero? Jadi kita udah main selama pretty much 2 menit ya di kiri, dan kita baterainya ada di 52%. Jadi itu berkurang berapa? 13%. Not bad at all. Itu sama kayak S24 Ultra atau HP-HP flagship non-gaming yang lain. Jadi itu udah dijempoli, dan overall, it's a good experience menurut gue. Di harga segini ya, di harga yang sekarang cuma 5 jutaan, kalian bisa dapat performance kayak gini sih lumayan bagus. Dan yang pastinya nggak cuma performance di harga segini, dari display, dari kamera,
build, semuanya bakal lebih baik daripada HP 5 jutaan kayak Galaxy A56 misal. Jadi overall, kalau bisa gue kasih rating untuk gaming performance di kelasnya, di harganya gue kasih rating 8 dari 10. It's actually pretty good. Tapi nggak sebagus Poco F7 gitu ya yang pasti. Tapi untuk HP kayak gini, 8 dari 10. Untuk total gaming, untuk dibanding sama HP yang mahal sekalipun, gue kasih 6,5 dari 10. Jadi seperti itu, kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa dan stuff. Dan kita ketemu besok untuk Wuthering Wave ya. See you tomorrow. Bye.